Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel El Samidi. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang gaji pekerja di Jepang ya guys ya. Sebelumnya juga pernah bahas sih gaji Jepang ya di tahun 2019 kalau nggak salah. Ya kalian kalau mau kepoin juga boleh di bawah ya, scroll. Tapi kali ini saya mau ngebahas bukan gaji saya guys ya. Jadi kemarin tuh sempet rame di TikTok ya, TikTok Jepang itu. Teman-teman Kensuse, teman-teman pekerja di Jepang itu banyak nge-review gaji mereka itu di TikTok gitu, dan rame, dan ada beberapa video yang menarik menurut saya dan saya pengen bahas di sini di video ini. Tapi beberapa ada yang nggak dibales tuh, saya chat belum dibales gitu sama masnya, pembaknya itu belum dibales ya, saya chat di TikToknya mau minta izin, mau ngebahas ini sama nanya-nanya gitu, cuman nggak dibales. Tapi ada satu yang paling menarik itu dibales, video yang paling menarik menurut saya itu dibales sama masnya. Jadi di TikTok ada satu video tuh yang menarik itu, dia 1 bulan tuh dapat 233 mang. Itu kalau dirupiahin sekitar 300 juta itu dalam 1 bulan guys. Nah itu kita bahas di sini. Jadi dia tuh pakai visa apa, terus dia kerjanya apa, terus kenapa gajinya bisa gede, itu saya mau bahas di sini ya guys ya. Ya udah, biar nggak lama-lama kita langsung aja masuk ke TikTok ya, karena ini videonya dari TikTok ya guys ya. Kita masuk aja ke TikTok. Nah sebenarnya tuh bulan-bulan kemarin tuh banyak banget yang review ya guys ya. Bulan-bulan kemarin tuh banyak banget yang review gaji teman-teman di sini tuh di TikTok gitu. Cuman mungkin udah pada ketimpa sama video-video baru ya, video-video banyak lah ya itu. Ini yang langsung apa? Kelihatan. Ya, ini nih. Kita bahas nih. Dari Mas Ngebuk, Mas apa Mbak ini? Ngebuk ya nama TikToknya. Jadi iri, cilang, jadikan motivasi, centang. Gak harus jadi anak apa nih? Bukan Tokutegino. Tokutegino itu visa kerja yang baru ya. Bukan Kaigo. Kaigo itu perawat-perawat yang kerja di rumah sakit, di panti jompo gitu. Terus bukan Kaisaing. Kaisaing itu karyawan tetap ya. Tapi hanya anak magang Jisuse Kensuse. Tepatnya 39 mang 6.894 yen. Gila sih ini. Tuh udah ada tertera di situ, kalau dirupiahin sekitar 53.500.000 ya. Itu kalau 135 rupiah per yen ya. Itu kalau kursnya segitu. Dan sekarang kursnya lagi turun sih 130. Mungkin ya masih sekitar 50 jutaan ya kalau dirupiahin. 39 mang per bulan. Jadi kalau untuk ukuran visa magang 39 mang itu udah gede banget guys. Itu 3 bulan gajiku kali ya. Gitu. Ini udah gede banget ini. 39 mang 1 bulan. Aduh, visa magang. Aduh, ini udah gede banget sih ini. Ini videonya FYP ya. Kita coba klik ya. Kita coba klik ininya. Oh, ini namanya Taufik Hidayat ya, Mas Taufik. PWK mana? PWK Purwokerto kah? Wong Purwokerto toh? Gunma. Ini di provinsi Gunma guys ya. Kerjanya nggak tahu di bidang apa. Mungkin pabrik mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Tuh visanya bisa nyampe 39 mang guys. Visanya, gajinya. Gila. Nggak tahu ya, ini nama TikToknya. Sebenarnya mau tanya-tanya lebih dalam gitu loh. Kok gajinya bisa segede itu, kerjanya berapa jam gitu kan, cuma visa magang kan ya. Kalau secara hitung-hitungan visa magang kok bisa segede itu tuh gimana gitu loh, bingung ya. Kalau masnya tahu nih videonya tak review di YouTube ini, terus komen, tak tanya-tanya lah kalau masnya ngerespon gitu. Itu video yang pertama. Sebenarnya ada beberapa lagi video yang menarik, cuman nggak tahu ini di pencarian pada hilang guys, nggak ada guys. Dah, kita langsung aja masuk ke videonya yang nomor 1 paling menarik menurut saya. Ini videonya Mas Sugara.
Sunggara Chan namanya, itu nama ininya ya, nama TikToknya. Nah ini nih video pernah nih. Anjay ini guys, anjay. Ini namanya lelah yang terbayarkan. Anjay. Jos, mantan Oke. menyesal ini. Oh, mantap, menyesal. Oke ya. Jadi ketika di laut kerja siang malam digempur kepiting, dan ketika lihat slip gaji masuk bulan 11-12 barbarco. Oh ini ada captionnya, dikala 1 bulan gaji sebanding 2 tahun gaji Kensuse. 1 bulan dibanding 2 tahun. Berarti berapa? Kita baca komennya nih, komen-komennya nih. Please angkat saya sebagai kohaimu. Kohai itu junior ya, junior lah itu. Jawabannya maklum, di kapal orang Indonya cuman tinggal saya. Kemarin sempat punya kohai 2 tapi minta pulang dan dipulangin. Minta pulang dan dipulangin. Kalau minta pulang biasanya nggak betah ya. Kalau dipulangin biasanya kerjanya kurang gitu. Nggak, si bosnya itu nggak puas dengan kinerjanya gitu. Biasanya nggak puas, kalau nggak puas doang sih nggak bakal dipulangin sih, pasti ada kebijakan lah ya. Tapi kalau dipulangin udah ya nggak tahu sih, apa mungkin fisiknya kurang, apa takut ntar yang namanya kerja di kapal kan butuh fisik yang kuat ya, mental fisik harus kuat guys. Terus kita scroll lagi ke bawah, cari komentar yang apa unik ya. Slip gaji aku menangis melihat ini. Iya, aku juga. Kerja di daerah mana bang? Di daerah Totorikeng. Totorikeng itu daerah bawah ya, daerah di dekat Korea. Bukan dekat Korea, maksudnya Jepangnya di bagian bawah yang mepet ke Korea gitu. Langsung jiwa bersyukurku mendadak hilang. Iya juga sih. Ibaratnya udah gini nih. Gaji segini, tapi mau gimana lagi? Yang di Indonesia aja susah tuh masuk ke Jepang sekarang. Apalagi tesnya susah itu. Ke Jepang tuh susah loh. Syukurin aja lah gak dapat gaji segini. Udah disyukurin, datang di TikTok video kayak gini, gaji 300 juta sebulan. Aduh. Ini iya Pai, yang dapat 200 mang mah bulan 11 dapat 233 mang. Aduh, mantep. 233 mang berapa? Kalau dirupiahin kali 130 ya, kurs sekarang tuh sekitar 300 jutaan. 300 jutaan. Ini nih. Masa sih gaji sebanding 2 tahun? 300 mang berarti ini. Nih dijawab ya sama Mas Sugara nih. Bulan 11 dapat 233 mang. Bulan 12 dapat 130 mang. Kalau nggak percaya kita kalkulator ini, kalkulator. Terus 33 mang 0,4 dikali 130 rupiah ya per 1 yennya, 130 rupiah. Jadi 233 mang dikali 130. Ini nih dapatnya. Wait. 302 juta. Gila nggak lo? Gila lah. 302 juta. Itu bulan 11 ya. 1 bulan loh. Bulan 12 nya 136 dikali 176 juta 800. Itu bulan 12 nya. Gila sih asli. Gila. Ini ada lagi nih, gaji berapa bang nanya ya. Ini jawabnya bagi hasil bang. Jadi kata Mas Sugara ini bagi hasil ya. Kalau bagi hasil kan berarti hasil penangkapan ya. Kita misalkan Mas Sugara ini tadi digempur kepiting ya tulisannya ya, ini digempur kepiting, berarti Mas Sugara nelayan kepiting nih, nelayan kepiting. Dia nyari kepiting, udah itu pengen jual, hasilnya dibagi. Kalau misalkan hasil panennya banyak berarti dapat gajinya banyak, gede ya. Kalau
hasilnya dikit, gajinya kecil. Begitu aja simpelnya sih. Iya. Ya lagi kita hitungannya bagi hasil. Berapa mang itu totalnya? 7 bulan kerja 564 mang. 7 bulan kerja 500. Oh, berarti gaji gedenya nggak tiap bulan, guys. Gaji gedenya nggak tiap bulan. 564 mang kali 130. Wah, anjay. Segini dong. Mana nih? 7 bulan kerja segini. Mana ini? Nah, gini loh, 7 bulan doang. Kok blur ya? 7 bulan doang segitu. Astaga, saya hampir 4 tahun nggak ngumpul-ngumpul segini, ya Allah. Gila. Dan kemarin sempat nanya-nanya juga ke Mas Sunggara ya, tak tanyain kok gajinya bisa gede, ya itu kayak tadi ya. Ya, dia bagi hasil ya, dan ternyata dia bagi hasil itu setelah dia udah 3 tahun. Jadi sebelum dia udah 4 tahun lebih ya di Jepang. Mas Sunggara itu udah 4 tahun lebih di Jepang. Jadi tahun pertama sampai tahun ketiga ya, pokoknya sampai tahun ketiga itu Mas Sunggara itu pakai visa magang, Kensuse, Jisuse ya. Dia pakai visa magang ya. Nah, pas Mas Sunggara pakai visa magang itu ternyata gaji bulanannya normal, kayak gaji visa magang biasanya. Ya gaji sebulannya gaji 14 mang, 13 mang gitu. Kalau dirupiahin ya sekitar 16-17 jutaan lah gitu. Katanya gitu pas lagi masih visa magang. Nah, terus abis kontrak Mas Sunggara nggak milih pulang tapi melanjutkan nambah, karena pas itu corona juga ya, jadi mau balik juga takut gitu. Akhirnya Mas Sunggara nambah kontrak tapi visanya diganti dengan visa Tokutegino. Tokutegino itu visa kerja yang baru ya, yang baru beberapa tahun terakhir ini. Setelah visa Tokutegino, setelah pindah ke visa Tokutegino, ternyata sistemnya diganti bagi hasil, guys. Dan itu katanya senang banget ya Mas Sunggara ya. Cuman balik lagi sih, itu kekerjaannya resikonya gede ya, taruhannya nyawa ya, kerja di laut ya. Terus tadi kohainya juniornya itu ada yang minta pulang dan ada yang dipulangin. Berarti kan kita di situ butuh mental yang kuat, butuh fisik yang kuat supaya supaya bisa bertahan gitu. Ya karena kerja di kapal itu nggak seperti kerja di darat ya, dengan tiap hari ombak-ombak itu. Dan katanya dari darat itu sampai ke tempat penangkapannya itu sekitar 13 jam perjalanan. Ya jadi buat PP aja 26 jam gitu. Berarti berapa hari di situ? Dan katanya paling lama sih cuma 6 hari sih. 6 hari di kapal. 6 hari di kapal ya nggak ada sinyal, nggak bisa telepon keluarga gitu. Ya kan? Sinyal ada, cuman kan nggak kayak di darat gitu loh, ya kan. Jadi sering pas tanyain tuh sering nggak aktif ya WA-nya tuh, sering nggak aktif, sering checklist karena posisinya lagi di laut gitu guys. Jadi ya mau gaji gede tapi resikonya juga gede guys gitu. Perusahaannya keren ya, memanusiakan manusia. Ibaratnya kerja udah capek-capek di kapal ya, udah dingin-dinginan, kena angin. Apalagi bulan 11, bulan 12 itu musim dingin loh guys. Dan musim dingin di Jepang itu bisa nyampe minus. Dan apalagi di laut ya itu anginnya, kalau dingin kan tuh anginnya yang nusuk banget tuh. Kalau dingin tuh di laut guys, gila. Musim dingin, angin-anginan di laut, nyari kepiting, wajar lah gaji gede ya. Itu perusahaannya sih mantep sih. Dan katanya itu perusahaannya baru perusahaan itu doang guys yang memakai sistem bagi hasil ya untuk visa kerja ya, visa kerja untuk orang asing. Tapi nggak tahu kalau kapal-kapal lain untuk orang negeri mah nggak tahu ya. Ya kalau untuk orang luar negeri luar Jepang itu baru kapalnya perusahaannya dia doang katanya itu. Kata Mas Sunggara yang dia yang ngomong sendiri. Nih, oh iya ini ada video yang saya kemarin minta gaji guys, minta izin. Ini dibikin video sama Mas Sunggara nih. Ada yang 9 mang juga sih ini, nggak tahu ya. Ini ada yang 29 mang atau sekitar 40 jutaan sampai 50 mang.
Itu sekitar 70 jutaan ya. Jadi naik turun dan puncaknya tuh di bulan 11 dan bulan 12 gitu guys. Puncaknya di bulan 11 dan 12. Jadi nggak setiap bulannya 100 200 gitu, enggak. Kayak gitu ternyata. Nih. Ini coba ngeliat lagi nih video-videonya yang di kapal ini. ...2018 yang ini 200 mang. Harga satu kepiting 200 mang. Wajar lah, gaji besar orang harga kepitingnya aja segini. Oh ini pernah masuk berita nih. Ini pernah nonton di acara TV Jepang ya. Itu ada lelang ya, lelang. Jadi nggak tahu itu orang-orang kaya, cuma orang-orang kaya yang ini yang bisa beli itu. Kepiting harganya 200 mang gitu. 300 mang, 500 mang itu untuk satu kepiting doang gitu. Ya. Tuh ya. 200 mang itu sekitar 260 jutaan gitu kalau dirupiahin. Gila sih. Iya. Ya saya sendiri kerja di restoran kepiting ya. Saya sendiri kerja di restoran kepiting, dan kepiting ini kalau di musim dingin itu harganya sekitar 2 mang ya. 2 mang itu sekitar 2.500.000-an lah ya, 2.500.000-an. Itu emang ya kepitingnya enak, bisa dimakan mentah, mau dikukus bisa, mau digoreng bisa, mau direbus bisa ya. Enak sih kepitingnya. Ini kepiting salju namanya ya, snow crab. Gimana menurut kalian? Gaji 300 juta per bulan gitu. Ya kalau menurut saya sih menggiurkan banget. Cuman balik lagi ke kitanya, kita mampu apa enggak. Lu mampu enggak bos gitu kata siapa, Jessica. Ya memang harus punya mental. Nomor 1 mental, fisik itu wajib. Kalau kalian mau ke Jepang itu wajib punya itu. Asah mental, fisik kalian biar nggak mental ya. Kayak tadi kohai-kohainya, juniornya Mas Sugara ini, ada yang dipulangin dan ada yang minta pulang itu kalau di kapal tuh. Intinya kalau mau gaji gede ya siap-siap mental, fisik, dan resiko kerja juga gede itu. Ya mungkin udah ya, sampai gini aja. Dan kalau misalkan video ini rame, nanti saya bikin video sama Mas Sugaranya aja ya. Kalau misalkan mau bikin langsung tuh jauh banget ke Totorikeng, kayaknya ntar via video call aja kali ya, nanya-nanya langsung. Kalau kalian mau nanya-nanya langsung ke TikToknya bisa aja nih, follow aja TikToknya Sugara-chan atau Instagramnya juga ada. Ya, saya juga ada nih TikToknya, baru bikin sih belum lama ya. Nggak pernah FYP, tapi gimana sih caranya FYP? Ajarin lah ya, ajarin suhu. Udah gitu aja ya. Kalau misalkan mau nanya di komentar juga boleh, tanya di komentar. Kalau misalkan rame ntar di komentar ini tak bahas, pertanyaan yang di komentar tak bahas, ntar ngomong langsung sama Mas Sugaranya yang gajinya sampai 300 juta guys, gila, bisa kerja di Jepang. Ya udah guys, sampai di sini aja. Makasih yang udah nonton sampai kelar ya. Yang belum subscribe di subscribe, yang udah subscribe jangan lupa like, share, dan komen ya. Komen yang banyak nggak apa-apa, ramein. Udahlah gitu aja. Makasih. Mitai kureta arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Stop dulu. Wipu. Bau bawang. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Yang lain libur, Yosin Deru, ombak ini.